Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Hai, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan intertekstual pada novel dan film yang berjudul Love Spark in Korea. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pendekatan intertekstual. Pendekatan intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Lalu, unsur-unsur apa saja yang dikaji dalam pendekatan intertekstual? Unsur yang dikaji dalam pendekatan intertekstual adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, Ayu akan membahas pendekatan intertekstual pada karya Asma Nadia yang merupakan penulis novel yang berjudul Jilbab Traveler Love Spark in Korea. Lalu novelnya diangkat menjadi film layar lebar yang berjudul sama. Meski novel dan film tersebut berjudul sama, namun tetap ada perbedaan-perbedaan yang dapat kita bandingkan dari novel dan film tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita bandingkan pertama dari aspek alur. Alur yang di dalam novel dan film ini sedikit berbeda. Alur yang di dalam novel yaitu alur maju dan mundur, atau disebut juga dengan alur campuran. Hal ini terdapat pada penulisan pengarang yang mendeskripsikan kisah Rania kecil hingga Rania tumbuh dewasa dan kembali lagi ke masa kecil Rania. Sedangkan di dalam film menggunakan alur maju. Di awal film menggambarkan sosok tokoh utama yaitu Rania tengah berlari di kereta api bersama kedua kakaknya, hingga sosok Rania kecil menjadi gadis yang dewasa dan sukses sebagai jilbab traveler dan penulis muslimah terkenal. Lalu dilanjutkan dengan Rania kehilangan sosok ayahnya dan Rania menemukan cintanya. Perbandingan kedua dapat kita lihat dari tokoh. Di dalam novel terdapat 3 tokoh yang tidak terdapat di dalam film, yaitu Camille, Kim Jin Sun, dan Yung Soo. Sedangkan di dalam film terdapat aspek penambahan tokoh, yaitu ayah Jung Hwa. Perbandingan ketiga terdapat pada latar. Nah, latar terdapat 3 latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dalam novel dan film tersebut dapat kita bandingkan melalui latar-latar tersebut. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat pada novel dan film tersebut terdapat banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita bandingkan dari lokasi awal pertemuan Hyun Gun dan Rania. Dalam novel, lokasi awal mereka ialah Nepal, sedangkan di dalam film lokasi pertemuan Hyun Gun dan Rania yaitu di Baluran, Banyuwangi. Selain itu, di dalam novel terdapat latar-latar tempat yang berada di luar negeri, seperti Garden of Dreams, Namsan Tower Lovelock, Pantai Hyundai, Guangan Bridge, Masjid Al-Fatah Busan, dan lain-lain. Sedangkan di dalam film terdapat latar-latar tempat banyak di Indonesia seperti Kawah Ijen, Bukit Timur Homestay, kampus, bandara, dan juga di Korea yaitu di rumah Lim Kyung E, salah satu penduduk lokal Korea, puncak Korea, dan masjid di Korea. Hal ini tentu menjadi perbedaan bahwa latar tempat di novel banyak di luar negeri, sedangkan di film terdapat banyak di Indonesia dan sedikit tempatnya di Korea. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu pada novel dan film juga berbeda. Hal itu tergambarkan di dalam novel. Waktu pagi terjadi ketika
fotografer sibuk mencari visual sunrise, sedangkan di dalam film latar waktu pagi ialah ketika Rania kecil dan kedua saudaranya berlari-lari di dekat rel kereta api. Yang kedua, latar waktu siang. Nah, di dalam novel tidak tersurat bahwa itu terjadi pada siang hari, tetapi tergambarkan secara tersirat. Sedangkan di dalam film, waktu siang terdapat ketika Rania memotret pemandangan di Baluran dan bertemu dengan Hyun Gun dan Alvin serta naik ke Gunung Kawah Ijen di Banyuwangi. Sementara waktu di malam hari yang terdapat di dalam novel ialah ketika Hyun Gun menyatakan cintanya kepada Rania di antara kembang api yang bertaburan di langit Korea. Sedangkan di dalam film latar waktu malam hari tergambarkan ketika Ilhan menjemput Rania di Kawah Ijen untuk diantar pulang karena ayah Rania yang meninggal. Yang ketiga, latar suasana. Di dalam novel dan film ini terdapat perbedaan yang dapat kita bandingkan. Yang pertama, latar suasana sedih. Latar suasana sedih di dalam novel ini tergambar ketika melihat Chun Shin disiksa oleh suaminya. Sedangkan latar suasana sedih di dalam film tersebut adalah ketika Hyun Gun dikabarkan akan menikah dengan Jung Hwa. Yang kedua, latar suasana bahagia. Dalam novel ini, latar suasana bahagia bergambarkan ketika Rania kecil berlibur ke rumah paman dan ketika Rania dilamar oleh Hyun Gun. Sedangkan latar suasana bahagia di dalam film tersebut adalah ketika Ilhan merelakan Rania untuk Hyun Gun dan melepaskan mereka mengejar mimpinya. Yang ketiga, latar belakang suasana tegang. Latar suasana tegang di dalam novel tergambarkan ketika Hyun Gun mengejar copet dan mengambil tas Rania. Lalu ketika Jung Hwa marah kepada Rania dan mengancam akan membunuh diri. Sedangkan latar suasana tegang di dalam film ialah pertikaian antara Ilhan dengan Hyun Gun di Korea. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik yang menjadi bandingan antara novel dan film Jilbab Traveler Love Spark in Korea, selanjutnya kita membandingkan novel dan film tersebut melalui unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada novel dan film tersebut dapat kita lihat pada dana pembuatan film. Dalam novel banyak mengangkat latar yang berada di luar negeri, dan tentu di dalam film untuk melakukan syuting di luar negeri itu menggunakan dana dan anggaran begitu cukup besar. Maka dari itu dalam proses pembuatan film Jilbab Traveler Love Spark in Korea ini banyak menggunakan latar-latar tempat di Indonesia dan sedikit latar tempat di luar negeri. Nah, itu dia pembahasan tentang pendekatan intertekstual pada novel dan film Jilbab Traveler Love Spark in Korea. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.